Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di By Math. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang vektor pada bidang dan ruang, serta operasi vektor. Kalian bisa lihat linknya di deskripsi ya. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas materi tentang perbandingan vektor. Yuk, langsung saja kita simak materinya. Semangat belajar! Oke guys, perbandingan vektor. Perbandingan vektor itu ada dua. Yang pertama adalah pembagian ruas garis, dan yang kedua adalah pembagian dalam bentuk vektor. Kita bahas dulu nih yang pembagian ruas garis. Misalkan ada sebuah garis, yaitu garis AB. Nah, garis AB ini dipotong oleh titik P ya. Maka kita akan buat perbandingannya. Misalkan AP itu M, kemudian PB adalah N. Jadi vektor AP banding vektor PB adalah M banding N. Oke, paham ya? Sekarang kita misalkan lagi. Kita mau cari vektor AP banding vektor AB. Maka M banding M ditambah N ya. Karena AP-nya adalah M, kemudian AB adalah M tambah N. Oke? Oke. Kita buat garis. Sebuah garis lagi ya. A kemudian B sama P. Jadi panjang AP misalkan M, kemudian PB itu adalah N. Maka perbandingannya AP banding PB ya sama dengan M banding negatif N. Kenapa negatif? Karena N ini atau PB itu adalah dia arahnya ke kiri gitu ya. Jadi kalau arah ke kanan dia positif, kalau arah kiri negatif. Oke. Sekarang kita buat lagi nih guys, yang satunya lagi. Vektor AP banding vektor AB sama dengan M banding M dikurang N ya. Untuk mencari AB-nya berarti yang vektor AP itu dikurang sama PB ya. Karena AP itu adalah M, maka untuk mencari AB harus dikurang PB, yaitu dikurang N. Makanya M banding M dikurang N. Oke? Sekarang lanjut ke contoh soal yang pertama nih guys. ABCD adalah layang-layang yang diagonal-diagonalnya berpotongan di O, sehingga DO sama dengan OB sama dengan 3 cm, AO 6 cm, dan OC 4 cm. Tentukan perbandingan dari DO banding OB, DO banding DB, AO banding OC, dan AC banding CO. Pertama kita gambar dulu nih layang-layangnya. A, di sini B, kemudian di sini C, di sini D ya. Tengah-tengahnya ada O. DO 3, OB-nya 3, AO-nya 6, OC-nya 4. Oke, yang A kita kerjakan yang A. DO banding OB sama dengan DO-nya 3 dan OB-nya juga 3. Berarti 3 banding 3 sama dengan 1 banding 1 ya. Kemudian yang B, DO banding DB sama dengan DO-nya adalah 3 ya, panjang DO 3 banding D ke B, DO-nya 3 dan OB-nya juga 3. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 3 banding 6 sama dengan 1 banding 2.
Sekarang yang C. Sekarang kita kerjakan yang C. AO banding OC sama dengan AO-nya 6 ya, banding dari O ke C 4. Jadi 6 banding 4 sama dengan 3 banding 2. Kemudian yang D, AC banding CO sama dengan AC-nya itu 6 tambah 4 ya, karena AO 6, OC 4. Jadi 6 tambah 4 banding CO. CO-nya turun ya. Nah, karena dia turun berarti CO adalah negatif 4 ya. Sama dengan 6 tambah 4 10 banding negatif 4 sama dengan 5 banding negatif 2. Oke? Ini sudah paham nih ya. Nah, karena sudah paham, kita lanjut ke pembagian dalam bentuk vektor. Misalkan vektor A, vektor B, dan vektor P berturut-turut menyatakan vektor posisi dari A, B, dan P dengan titik P membagi ruas vektor AB, sehingga berlaku vektor AP banding PB sama dengan M banding N. Kita gambar dulu nih. Ini adalah vektor A, kemudian vektor P, kemudian vektor B. Ini O ya. Kita cari dulu vektor posisinya. Ini adalah titik A, P, dan titik B. Sehingga diperoleh AP ya, vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N. Oke, yang warna pink itu ya. Kemudian AP per PB sama dengan M per N. Jadi kita kalikan silang, N dikali AP sama dengan M dikali PB sama dengan, nah, N dikali, kita lihat tuh vektor posisi AP, berarti P dikurang A ya. Jadi karena vektor P itu adalah P yang kecil itu, kemudian A-nya adalah A yang kecil, jadi P dikurang A sama dengan M dikali B dikurang P ya. Vektor posisi PB itu berarti B dikurang P. Jadi N dikali P dikurang N dikali A sama dengan M dikali B dikurang M dikali P. Sama dengan kita satuin yang variabelnya sama, NP ditambah MP sama dengan NA ditambah MB. N ditambah M dikali P ya sama dengan NA tambah MB sama dengan P, vektor P sama dengan NA ditambah M dikali vektor B per, dari kiri ke kanan pindah jadinya per ya, N ditambah M. Oke, ini adalah rumusnya. Rumus pembagian vektor. Jika kalian merasa kurang jelas, tulis saja di komentar ya. Tapi saya rasa sudah cukup jelas kok. Jadi, vektor P sama dengan N dikali vektor A ditambah M dikali vektor B per M tambah N.
Untuk lebih jelasnya, kita coba untuk mengerjakan soal ya, menggunakan rumus yang tadi. Contoh soal yang kedua nih. Diketahui vektor A dan vektor B adalah vektor posisi dari titik A dan B. Jika P membagi ruas garis AB dengan vektor AP banding vektor PB sama dengan 2:2, nyatakan vektor posisi titik P dalam vektor A dan vektor B. Digambar dulu, jadi vektor posisi dari titik A itu adalah vektor A, kemudian vektor posisi dari B itu adalah vektor B, dan P juga vektor posisinya adalah vektor P. Kemudian M dan N itu adalah perbandingan ruas garisnya ya. Jadi vektor P sama dengan M dikali B tambah N dikali A per M tambah N, menggunakan rumus yang tadi ya, sama dengan, karena M nya atau panjang dari AP itu adalah 2 dan PB adalah 1, maka M nya 2 kemudian N nya 1. Jadi 2 dikali vektor B ditambah 1 dikali vektor A per 2 ditambah 1 sama dengan 2B atau 2 vektor B tambah 1 vektor A per 3 sama dengan 2/3 kali vektor B ditambah 1/3 dikali vektor A. Oke, mudah ya. Contoh soal yang ketiga, diketahui titik A 4,3 dan B negatif 6,8. Titik P membagi ruas garis vektor AB dengan vektor AP banding vektor PB sama dengan 9 dibanding negatif 4. Maka tentukan koordinat titik P. Coba kalian ingat kembali waktu materi vektor posisi ya. Nah, titik A itu X-nya 4, kemudian Y-nya 3. Jadi X-nya yang di atas, Y-nya yang di bawah ya. Kemudian titik B itu negatif 6,8. Jadi negatif 6-nya yang di atas, kemudian 8-nya yang di bawah. Oke, langsung kita kerjakan. Diketahui titik A yaitu 4,3. Kemudian titik B negatif 6,8. P banding PB ya, vektor AP banding vektor PB sama dengan 9 banding negatif 4. Maka vektor P sama dengan negatif 4 dikali A tambah 9 dikali B per 4 negatif 4 tambah 9 sama dengan ya, vektor P sama dengan 4 negatif 4 dikali 4/3 tambah 9 dikali negatif 6 8 per 5 sama dengan negatif 4 dikali 4 negatif 16, kemudian negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12 ditambah 9 dikali negatif 6 sama dengan negatif 54, kemudian 9 dikali 8 72 per 5 sama dengan negatif 16 ditambah negatif 54 sama dengan negatif 70, kemudian negatif 12 tambah 72 sama dengan 60 per 5
Negatif 70 dibagi 5 sama dengan negatif 14. Kemudian 60 dibagi 5 sama dengan 12. Oke ya, paham ya? Oke. Jadi koordinat titik P ya, koordinat titik P adalah negatif 14,12. Oke guys, itulah tadi materi tentang perbandingan vektor, yaitu pembagian pada ruas garis dan pembagian dalam bentuk vektor. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan like dan share ke teman-teman kalian. Silahkan tekan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi video pembelajaran yang baru dari ByMath. Jika kalian ingin merequest pembelajaran yang baru atau penyelesaian soal-soal tentang matematika, silahkan kalian tulis request kalian di komentar ya guys. Dan semoga materi hari ini bermanfaat. Semangat belajarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.